Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Ngorek Sedawantara, kelas 11 47, nomor absen 15. Di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas dari bab 6 pelajaran PKN yang berjudul memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, apa sih makna dari persatuan kesatuan tersebut? Persatuan memiliki arti sederhana, yaitu gabungan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yang itu bangsa menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dalam substansi ini, persatuan dan kesatuan terkandung dalam makna kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu. Belajar dari sejarah kita yang terdahulu, penjajah kita secara kukuh mempertahankan penjajahannya, karena kita merupakan satu senjata ampuh kita, yaitu persatuan dan kesatuan. Dengan itu penjajah Belanda dengan mudahnya melakukan politik adu domba atau politik pecah belah yang dalam masa Belandanya, yaitu Divide et Impera. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan konsep dan aspek sosial. Aspek alamiah itu yaitu mengandung makna arti konsep kewilayahan, sedangkan aspek sosial itu ada 4. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan bangsa, yaitu adalah patriotisme. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme adalah merupakan sikap sudi mengorbankan segala yang kita miliki, segala-galanya untuk demi kejayaan tanah air, bangsa dan negara yang kita cintai. Baik. Yang kedua, yang B, kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara federal, seperti sudah dilakukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ya, kalian pasti tahu apa isinya, karena itu sangat mendasar sekali, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pada saat itu ini dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang berkiblat pada perjuangan pemuda Indonesia pada tahun 1928, yaitu bisa kita kenal Sumpah Pemuda, yang di dalamnya berisi bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Baik, adapun keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa keunggulan tersebut, yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu jumlahnya terbesar urutan keempat setelah Amerika. Yang kedua, memiliki keanekaragaman berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti memiliki beraneka ragam suku, bahasa, ras, agama. Tapi itu
membuat kita sebagai Indonesia meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita punya konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsip itu satu, pandangan itu mana bangsa Indonesia sebagai satu ideologi, satu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan keamanan. Yang keempat, keunggulannya yaitu semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki sikap sopan santun dan keramah tamahan. Para turis yang pernah datang ke Indonesia, khususnya saya yang tinggal di Bali, sering mendengar bahwa atau mendengar atau mendapatkan informasi bahwa turis itu senang ke Bali karena keramah tamahannya dan sopan santun orang Bali. Itulah mengapa kita unggul dalam budaya kita. Yang keenam, yaitu letak wilayah yang amat strategis, diapit oleh dua samudra dan dua benua. Yang terakhir, keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi atau tidak ada duanya. Seperti tempat kelahiran saya, yaitu Bali, tempat sangat strategis dalam pariwisata. Dan tidak hanya di Bali, tapi seperti di Raja Ampat, di Sumatera, di pantai-pantainya sangat indah sekali, dan tempatnya lain-lainnya lagi. Baik, yang C, faktor pendorong dan penghambat persatuan bangsa Indonesia. Ya, yang pertama, faktor pendorongnya. Faktor pendorong kita itu ada 3 faktor. Yang pertama itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kekuatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, dan sampai sekarang masih sangat-sangat terkandung dalam pelajaran PKN yang sekarang saya pelajari. Yang kedua, Pancasila. Pancasila memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh, bahwa Pancasila ini dimiliki dan digunakan oleh seluruh unsur bangsa Indonesia, tidak memandang suku, agama, ras, atau apapun itu. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah ada persatuan dalam berbagai perbedaan. Ya, yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 5 faktor yang sangat-sangat terlihat jelas, yaitu kebinekaan, keberagaman bangsa Indonesia pada masyarakat Indonesia. Keberagaman itu strategi penghambat persatuan bangsa apabila diiringi dengan sikap saling tidak menghargai, tidak menghormati, dan merasa paling bagus. Kita itu semua bersaudara ya. Yang kedua, yang B, itu geografis. Geografis, ketimbangan ketidaksamaan pembangunan dan hasil pembangunan yang masih belum dapat diatasi Indonesia. Yang C, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya lain, seolah-olah budaya kita yang paling bagus dan paling disegani. Padahal tidak seperti itu. Kita itu banyak ragam, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Itulah mengapa kita unggul, karena kita beraneka ragam. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Menurut kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung itu seperti darah pariwisata. Yang tidak langsung itu seperti zaman globalisasi ini, adanya handphone, adanya TV,
dan lain sebagainya. Yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Nah, proses pembangunan yang berpusat di beberapa wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan di berbagai bidang. Tapi sekarang di Indonesia pembangunan sudah merata ya, di mana-mana sudah ada peningkatan pembangunan. Itulah upaya pemerintah kita untuk salah satunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga kesatuan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu terhindar dari berbagai tantangan dan perselisihan. Nilai Pancasila ini harus kita amalkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Ya, seperti contohnya kita rukun dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Saling menghargai walaupun kita berbeda, tapi sesungguhnya kita itu satu. Saya ulangi lagi, kita itu satu. Kita itu bersaudara. Kita itu yang satu bangsa Indonesia. Baik, itu saja sedikit ringkas penjelasan dari bab 6 pelajaran PKN. Terima kasih. Om Santi 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 Om.